Sahan al-ihkamu, penguatan, at-tawatsuku, menjadi kokoh atau kuat, asyaddu biquwah, pengikatan dengan kuat, at-tamasuku, berpegangan atau komitmen, al-murasah, pengokohan, dan al-itsbat, penetapan. Di antaranya juga mempunyai arti al-yaqin wal jazm, yaitu keyakinan dan penetapan. Wal aqdu naqidul hal wa yuqal aqadahu yaqiduhu aqdan wa minhu uqdatul yamin wan nikah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Al-aqdu, ikatan, lawan kata dari al-hallu, penguraian atau pelepasan. Kata tersebut diambil dari kata kerja aqadahu yaqiduhu aqdan. Di antara maknanya adalah uqdatul yamin, ikatan sumpah, dan uqdatun nikah, ikatan nikah. Sebagian Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu billagwi al-ayah. Allah telah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Wal aqidatu al-hukmu alladhi la yuqbalu syak fihi ladai mu'taqidihi. Maka akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan tersebut. Ya. Wal aqidatu fid din ma yuqsadu bihi al-i'tiqadu dunal amal. Sedangkan pengertian akidah dalam agama maksudnya berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan, ka'akidati wujudillahi wa ba'thir rasul, sebagaimana dengan akidah adanya Allah dan diutusnya Rasulullah, dan bentuk jamak daripada akidah adalah aqaid. Khulasatuhu, kesimpulannya, ma'aqadal insanu alaihi qalbahu jaziman bihi fahuwa aqidatun sawa'un kana haqqan au batila. Kesimpulannya adalah apa-apa yang telah menjadi ketetapan hati seseorang secara pasti adalah akidah, baik itu benar ataupun salah. Al-aqidatu fil istilah, akidah menurut istilah, hiyal umurul lati yajibu ayyusaddiqa bihal qalbu wa tatma'inna ilaiha nafsu hatta takuna yaqinan thabitan la yumazijuha raibun wa la yukhalituha syakkun. Akidah menurut istilah yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa, menjadi tentram karenanya sehingga menjadi suatu keyakinan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Ai al-imanu al-jazimu alladhi la yatatarraqu ilaihi syakkun ladai mu'taqidihi
wa yajibu ayyakuna mutabiqan lil waqi'i la yaqbalu syakkan wala dhannan fa illam yasilil ilmu ila darajatil yaqinil jazimi la yusamma aqidah. Atau dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang meyakininya. Selain itu, harus sesuai dengan kenyataannya yang tidak menerima keraguan atau prasangka. Jika hal tersebut tidak sampai pada tingkat keyakinan yang kokoh, maka tidak dinamakan akidah. Dinamakan akidah karena orang itu mengikat hatinya di atas hal tersebut. Jadi, jelas ya, bahwasanya akidah adalah sesuatu yang tidak mengandung keraguan. Orang yang mengimaninya tidak ragu akannya. Jadi kalau masih ada keraguan di dalam hatinya, maka tidak disebut akidah. Sedangkan al-aqidatul islamiyatu hiyal imanul jazim birububiyatillahi subhanahu wa ta'ala wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi wa sairi ma thabata min umuril ghaib wa usulud dini wa ma ajma'a alaihi as-salafus salih wa taslimut tam lillahi ta'ala fil amr wal hukmi wat ta'a wal ittiba' li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah Islamiyah maknanya adalah keimanan yang pasti dan teguh dengan rububiyah Allah, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, hari kiamat, takdir baik buruk maupun baiknya. Selain itu juga beriman dengan semua yang tercakup dalam masalah gaib, pokok-pokok agama, dan apa yang sudah disepakati oleh salafus saleh dengan ketundukan yang bulat kepada Allah Ta'ala, baik dalam perintahnya, hukumnya, maupun ketaatan kepadanya, serta meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal aqidatul islamiyatu idza utliqat fahiya aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Jika disebut secara mutlak, yang dimaksud akidah Islamiyah adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Liannaha hiyal islamul haqqul ladzi irtadahu Allahu dinan li'ibadihi. Karena itulah pemahaman Islam yang telah diridhoi Allah sebagai agama bagi hambanya, yaitu akidah Islamiyah. Wahia aqidatul quruni tsalitsa al-mufaddala minas sahaba wat tabi'ina wat tabi'ina tabi'in bi ihsan. Yaitu kita sebut akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu tiga kurun, ya, atau tiga masa sahabat, masa tabi'in, dan tabi'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, yaitu orang yang mengikuti tabi'in. Walil aqidatul islamiyati asma'un ukhra inda ahli sunnati wal jamaah turadifuha wa tadullu 'alaiha minha. Menurut ahli sunnah wal jamaah, akidah Islam mempunyai nama-nama lain atau sinonimnya, di antaranya at-tauhid, was sunnah, wa usuluddin, wal fiqhul akbar,
wasyari'atu wal iman. Jadi nama-nama lain daripada akidah al-Islamiyah ada yang menyebutnya tauhid, ada yang menyebutnya sunnah, ada yang menyebutnya usuluddin, ada yang menyebutnya fiqhul akbar, ada yang menyebutnya syariah dan ada yang menyebutnya al-iman. Hadhihi asyharu itlaqati ahli sunnah wal jamaah ala ilmu akidah. Ini adalah istilah-istilah yang masyhur di kalangan para ahli sunnah wal jamaah tentang ilmu agama. Tentang ilmu akidah. Sekarang kita ke ta'rifus salaf. Ta'rifu as-salaf. Ta'rifu as-salaf fil lughah huwa ma madha wa taqaddam. Jadi as-salafu artinya adalah apa-apa yang sudah dahulu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan as-salafu, nah ini sensitif ya. Kalau kita ceramah dan mengatakan salaf, 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 ini sensitif. Orang harus tahu makna salaf sebenarnya. Salaf artinya adalah jelas yang terdahulu. Apa-apa yang berlalu dan mendahului. Ya. Seperti ungkapan kama yuqal salaf syai'u salafan. Ya. Telah berlalu ya, kelompok pendahulu atau suatu kaum yang mendahului dalam perjalanan. Ay madha'a was-salafu al-jama'atu al-mutaqaddimun. Salaf adalah satu kelompok orang yang terdahulu. Awul qaumul mutaqaddimuna fi sayri. Maka qala Allah Ta'ala falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut, maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian, ya, orang-orang yang kemudian yaitu orang-orang yang akan datang. Jadi kalimat salaf jelas ai ja'alnahum salafan mutaqaddimina liman amila bi amalihim wa dzalika liya'tabira bihim man ba'dahum wa liyatta'idha bihimul akhirun. Maksudnya adalah kami Allah menjadikan orang-orang terdahulu sebagai contoh bagi orang yang hendak berbuat seperti mereka agar generasi setelah mereka mengambil pelajaran dan teladan darinya. Wassalafu man taqad man taqaddamaka min abaika wa di qarabatika alladzina hum fawqaka fis sinni wal fadli ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف الصالح. Jadi makna salaf adalah orang yang telah mendahului Anda, baik itu bapak Anda, kakek Anda, nenek moyang, maupun kerabat keluarga, ya, yang di atas Anda, baik dari segi umur maupun kebaikan. Oleh karena itu, generasi pertama dari kalangan tabi'in dinamakan salafu as-saleh. Jadi, generasi yang pertama adalah siapa? Adalah sahabat. Yang kemudian generasi berikutnya tabi'in dan generasi berikut yang ketiga adalah tabi'u at-tabi'in. Wassalafu fil istilah, sedangkan pengertian salaf secara istilah, idza utliqa salafu 'inda ulama al-i'tiqad, ya, kata salaf menurut para ulama akidah adalah fa inna ta'rifatihim taduru haula ashabil quruni tsalatsa al-ula al-mufaddalah min as-sahabati wat tabi'in aw as-sahabati wat tabi'ina wat tabi'ihim bi ihsan mimman syahida lahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah. Jadi kata salaf menurut para ulama akidah adalah
sekitar sahabat dan tabi'in atau sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang hidup di masa 3 abad pertama yang dimuliakan dari kalangan para imam yang telah diakui keimamannya, kebaikannya, kepemahamannya terhadap sunnah dan ketugahannya dalam menjadikan sunnah sebagai pedoman hidup mereka, menjauhi bid'ah dan dari orang-orang yang telah disepakati oleh umat tentang keimaman mereka serta keagungan kedudukan mereka dalam agama. ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi jelas bahwasanya as-salaf ya, adalah 3 generasi pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Rawahul Bukhari dan Muslim. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. 3 generasi yang jelas disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik manusia adalah mereka 3 generasi pertama. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka itulah salafu umat. Setiap orang yang menyeru seperti apa yang diseru oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, berarti ia bermanhaj salaf. Bermanhaj salaf. Karena apa? Karena mereka mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun pembatasan istilah salaf berdasarkan zaman bukan merupakan syarat dalam hal ini. Akan tetapi syaratnya adalah kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Baik dalam masalah akidah, hukum syar'i maupun akhlak. Jadi barang siapa yang pemahamannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dialah pengikut salaf. Walaupun antara dia dengan mereka, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, berjauhan tempat dan masanya. Sebaliknya, barang siapa yang menyelisihi mereka, maka dia bukan tergolong dari mereka walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi, sezaman dengan sahabat, sezaman dengan tabi'ut tabi'in, maka mereka tidak dikatakan salaf karena mereka tidak atau menyelisihi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, man huwa imamu as-salaf salih, ya. Siapa pemimpin salafus salih? Maka al-imamu as-salafus salih huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari
ruhama'u bainahum tarahum ruk'as sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujudi dalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injili kazar'i akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffara wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratun wa ajran 'azimah. Eh, jelas ya bahwasanya pemimpin salafus saleh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka orang muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya pada wajah mereka tanpa tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Allah Ta'ala telah memadukan antara ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada Rasulnya dengan firman-Nya. Ya. Jadi terkait dengan salafus saleh adalah keterpaduannya di mana dia taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah. Karena kalau kita melihat dengan berjalannya zaman banyak sekali hal-hal yang cukup rumit ya, di mana ada orang menerima Al-Quran tapi tidak menerima hadis. Kan ya aneh. Ada orang itu ingkarus sunnah. Jadi mengatakan bahwasanya sunnah itu tidak ada. Sehingga mereka hanya mengerjakan yang ada di Al-Quran saja. Allah menjadikan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan konsekuensi dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dengan firman-Nya, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Artinya barang siapa mentaati Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. An-Nisa ayat 80. Maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwa ketidaktaatan kepada Rasulullah dapat menggugurkan dan membatalkan amal perbuatan seseorang. Dan sini banyak sekali firman-firman Allah terkait tentang kewajiban kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung ke ta'rif ahli sunnah wal jamaah. As-sunnatu fil lughah. Ya. Kita harus mengerti kalimat sunnah. As-sunnatu fil lughah mushtaqqatun min sanna yasinnu wa yasunnu sannan fahuwa masnunun wa sannal amra bayyanahu. Secara bahasa berasal dari kata sanna yasinnu ya. Sunnah itu sanna yasinnu dan yasunnu sannan ya. Dan masnunun yaitu yang disunnahkan. Sedang sannal amr ya, artinya menerangkan atau menjelaskan perkara. Wa sunnah hiya at-tariqatu was-siratu wal mahmudatu mahmudatan kanat am-madmumah. Wa minhu al-qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in.
Sunnah juga mempunyai arti at-thariqah atau jalan, metode, pandangan hidup ya. Dan siratu perilaku yang terpuji ataupun tercela. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya sungguh kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Lafat sanana maka lafat sanana maknanya adalah tariqatuhum fid din wad dunya. Pandangan hidup mereka dalam urusan agama dan dunia. Jadi man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan ya dan seterusnya. Al-hadis ya barang siapa yang memberi contoh suatu sunnah perilaku yang baik dalam Islam baginya pahala kebaikan tersebut dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya tanpa mengurangi suatu apapun dari pahala mereka. Dan barang siapa sebaliknya ya memberikan perilaku yang jelek dalam Islam, maka baginya dosa kejelekan tersebut dan dosa orang yang mengerjakan setelahnya tanpa mengurangi suatu apapun dari dosa mereka. Inilah makna as-sunnah. Maka sunnah, pengertian sunnah fil istilah hiya al-huda al-hadiyul ladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan wa taqriran wa tutlaqus sunnah aidan ala sunanil ibadati wal i'tiqadati wa yuqabilu sunnah al-bid'ah. Sunnah secara istilah adalah petunjuk yang telah ditempuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, baik berkenaan dengan ilmu akidah, perkataan, perbuatan maupun ketetapan. As-sunnah juga digunakan untuk menyebut sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ibadah, akidah, dan lawan kata sunnah adalah bid'ah. Jadi setiap orang yang melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat Khulafaur Rasyidin, maka disebut bid'ah. Disebut apa? Bid'ah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam Sahih Sunan Abi Dawud dan disahihkan Syekh Albani, beliau menyebutkan sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku maka akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Rasulullah menyebutkan sunnahku dan sunnah siapa? Khulafaur rasyidin. Maka kalau ada orang yang mengatakan Umar mengumpulkan orang untuk melakukan tarawih berjamaah. Ini bid'ah itu katanya. Bid'ah itu. Rasulullah mengatakan yang dikerjakan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bukan bid'ah, tapi apa? Termasuk sunnah. Karena Rasulullah mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin." Yaitu empat Khulafaur Rasyidin yang pertama, inilah yang disebut eh, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengertian jamaah. Ya. Al-jama'atu fil lughah ya. Al-jama'ah fil lughah ma'khudatun min al-jam'i wa huwa dhammu syai' yat bitaqribi ba'dihi min ba'din yuqalu jama'tuhu fajtama'a. Jamaah dalam bahasa
dari kata jamaah, artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebagian dengan sebagian lainnya seperti kalimat jama'tuhu, saya telah mengumpulkannya, au fajtama'a, maka berkumpullah. Kata tersebut juga berasal dari kata ijtama'a, perkumpulan, ia lawan katanya adalah tafarroku, tafarruq, perceraian, dan juga lawan kata dari al-furqah, perpecahan. Al-jamaah, ya. Wal jamaah adadul kathir minan nas, wahia aydan ta'ifatun minan nas yajma'uha gharadun wahidun. Aman sebentar ya, ada. Jamaah, ya kembali ya. Jamaah adalah sekelompok orang banyak, dikatakan juga sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan. Dan jamaah juga berarti kaum yang bersepakat dalam suatu masalah. Wal jama'atu fil istilah hiya jama'atul muslimina wa hum salafu hadhihi al-ummah al-marhumatil mubarakah من الصحابة الكرام والتابعين العظام ومن تبعهم من الأئمة الأعلام بصدق وإخلاص وإحسان إلى يوم الدين الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة وساروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعلما وعملا ظاهرا وباطنا وقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين وحثهم على الجماعة والائتلاف والتعاون ونهاهم عن الفرقة والاختلاف وتناحر فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. Pengertian jamaah secara istilah yaitu kaum muslimin, mereka adalah pendahulu umat ini dari kalangan para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, ya, kebaikan mereka sampai hari kiamat nanti. Mereka berkumpul berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan berjalan sesuai dengan yang telah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik secara lahir maupun secara batin. Allah Ta'ala telah memerintahkan kaum mukminina dan menganjurkan mereka agar berkumpul, bersatu, dan tolong menolong. Allah melarang mereka dari perpecahan, perselisihan, dan permusuhan. Allah berfirman yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan juga firman Allah yang artinya dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 tempatnya di dalam neraka atau mampir neraka dulu dan satunya tempatnya di dalam surga. Yaitu siapa? Al-jamaah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, "Alaikum bil jama'ati wa iyyakum al furqah fa inna syaitana ma'al wahidi
wa huwa minal itsnain ab'adu. Waman arada waman arada buhbuha buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Yang artinya, hendaknya kalian bersatu dan janganlah bercerai-berai, sebab sesungguhnya syaitan itu bersama seorang yang sendirian, sedangkan dia dari dua orang akan lebih jauh. Barang siapa menginginkan di tengah-tengah surga, buh-buhatil jannah, tengah-tengah surga, hendaknya ia berjamaah atau bersatu. Hadis rawahu Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sunnah karya Ibnu Abi Asyim. Eh, jadi inilah pengertian tentang al-jamaah. Wa qala sahabiyul jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Dan berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'ah ma wafaqal haq. Jamaah adalah apa-apa yang wafaqal haq, yang sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun kau sendirian tapi kau sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka disebut juga jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah, ya, maka ahli sunnah wal jamaah adalah humul mutamassikuna bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu min ashabil kiram wattabi'ina lahum wa man tabi'ahum wahtada bihadiyihim wa salaka sabilahum fil i'tiqadi wal qawli wal amal walladina istaqamu alal ittiba'i wa janabul ibtida' wa hum baquna zahiruna mansuruna ila yaumil qiyamati fattiba'uhum huda wa khilafuhum dolal. Maka ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak dan jalan mereka baik dalam hal akidah, perkataan maupun perbuatan, juga mereka yang istiqomah, konsisten dalam berittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah. Mereka itulah golongan yang tetap menang dan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. Oleh karena itu, mengikuti mereka yaitu salafus saleh berarti mendapatkan petunjuk, sedangkan berselisih terhadapnya berarti kesesatan. Baik, ya ikhwan dan akhwat, mungkin eh, sampai situ saja penjelasan pada siang hari ini terkait dengan al-aqidah wassalafu wa ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah, tolong dikembangkan kembali terkait dengan pemahaman ini. Ada banyak kitab yang mungkin bisa dirujuk ya. Tetapi ini saya mengambil dari kitab apa? Kemarin sudah saya sampaikan. Al-Wajizu fi Aqidatis Salafis Saleh Ahli Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Hamidi Al-Athari. Tapi gitu, ikhwan akhwat, Nah, Ustaz. eh, masih ada waktu sedikit bisa digunakan untuk yang lainnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanaka wa وبحمدك bihamdika Allahumma asyhadu wa an la bihamdika ilaha illa anta la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu ilaik. Ini cuman ada 22 anak yang tadi 24. Sekarang 22 yang nggak masuk siapa nih? Abida ikut sama Eka, Ustadz. Oh, ada yang nimbrung temennya. Iya, betul. Taib. Alas, khair insyaallah.
Nena biar absensinya, Ana masih bingung absensinya ini. Jadi nanti kalau kalian belum masuk absensi, Afan ya, insya Allah nanti saya tanyakan lagi sama admin di Stitma. Nah, Ustaz. Siap. Baik, baik, khair insya Allah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Allah Jazakumullah Ustaz. 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 Iyakum fajazakumullahu khairal jazaa.